Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL115 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe L154 Neo. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 380 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 900 watt. Continuous program atau program power 1800 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 97 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 40 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Ukuran voice coil-nya 99,5 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 42 Hz, RE 5,3 ohm, Cas 0,35, QMS 8,7, QTS 0,33, Fast 83 desimeter kubik, SD 855 cm persegi, efisiensi 2,2%, Xmax lebih kurang 8 mm, Xvar lebih kurang 10 mm, MMS 160 gram, BL 26 Tesla meter, induktansi voice coil-nya ini 1,4 mH, dan untuk ABP ini 120. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk informasi ABP-nya di sini udah tersedia, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 1300 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di 55 Hz, dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 127 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz,
frekuensi 48 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 54 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1300 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 11,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 43 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 500 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 80 mili. Untuk pemasangan sekat yang ini dimundurin 1 mili dari bibir depan yang bertujuan sebagai wadah dari dudukan RAM speakernya. Jadi untuk ukurannya ini rata 80 mili, mulai dari depan ini sampai ke bagian dalam ini. Sementara untuk tinggi sekat yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 152 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 335 mili. Untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya 135 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan yang ini ukurannya 101 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Dan terakhir triplek yang ini hanya bertujuan untuk menambahkan estetika, dan yang paling penting triplek ini akan memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Lalu untuk pemasangan speakernya, nanti bisa dicoba aja karena box ini memungkinkan untuk pemasangan normal ataupun magnetnya di luar. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL115 khususnya untuk transducer speaker DB Voice dengan tipe L154 Neo. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan,
Jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.